Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Bapak Ibu yang kami muliakan, salam sukses dan salam sejahtera. Ketemu lagi di kita ngopi online. Ngopi online. Ngopi online. I-nya panjang, I-nya 4. Kenapa I-nya 4? Karena ini kita ngopi ini mencari inspirasi, mencari imajinasi, mencari ilmu untuk memperkuat iman. Jadi dengan mencari tadi kita akan menemukan agar iman kita kuat. Amin ya Bapak Ibu. Tema hari ini ngopi dulu, permisi. Bapak Ibu yang kami muliakan, tema hari ini 4T ditambah 4I dalam 4I lagi. Jadi 3-4-nya 4T, 4I, 4I lagi, 2 4I-nya. Jadi ini sebenarnya yang saya bicarakan ini adalah bagaimana konsep kesuksesan. Salah satu banyak cara-cara lain. Kemarin kita berbicara tentang 4T, suatu sifat yang tidak digaji, tidak disepakati, tapi terbukti menambah kemajuan usaha. Nah, kemarin kita sudah jelas itu, dan sekarang kita menjelaskan apa yang menyebabkan itu, apa yang menyebabkan 4T. Nah, yang menyebabkan 4T itu ada 4I. Oke, nah sekarang 4T sama dengan 4I. Jadi adanya 4I ke 4T. Dibicarakan dalam konsep 4I. Wow. Jadi 4T tambah 4I dilingkari oleh 4I. Apa 4I yang dilingkari itu? Yaitu tadi, inspirasi, imajinasi, ilmu, dan iman. Dibungkus dalam konsep ngopi online. Ngopi lagi Bu, Bapak izin. Jadi kita berangkat biar lebih awam, lebih enak ya. Kita berangkat dari kesederhanaan. Kita coba berbicara di sisi warung kopi jalanan. Nanti akan saya pindahkan ke warung kopi kampus. Tujuannya kalau warung kopi jalanan itu kan ceritanya yang awam, yang abstrak, tak terbatas, bahkan tak terdefinisi karena maknanya bebas. Nah, tapi saya akan pindahkan ke kampus online agar apa yang dibicarakan di warung kopi jalan tadi ada pembenaran yang logis, karena kan nanti akan diteliti. Oke, kita cerita tentang 4T tadi di warung kopi jalanan. Memang kalau 4T tadi, kalau orang kopi warung jalanan, tidak ada logikanya. Kok mana ada yang digaji, tidak digaji, tidak sepakati, tapi kan kemarin sudah dibicarakan di kampus, ternyata ada dan udah pembuktian. Nah, sekarang apa yang menyebabkan mereka itu mau tidak digaji, mau tidak disepakati dalam kontrak kerja, tetapi mau meningkatkan kemajuan usaha? Ini ada penyebab. Ya, udah nampak ya, misal 10 orang karyawan dia mau bekerja tidak digaji, tidak disepakati, dan mau memajukan usaha karena dia menolong, dia konsinentis, berbuat baik, santun, membela organisasi dan sportif. Nah, ini penyebabnya, karyawan ini bisa penyebabnya karena ada kepemimpinan yang merubah.
Jadi 4T tadi dipengaruhi oleh kepemimpinan. Nah, ini ceritanya masih di warung kopi jalanan. Jadi pertanyaannya, 4T tadi disebabkan oleh kepemimpinan, kata kawan yang ngopi di warung jalanan itu. Emang kepemimpinan apa yang mau anggota bisa dia digaji itu? Lasnya ada mau di semuanya kan sekarang serba uang misalnya. Jadi kepemimpinan apa yang dibuat di situ adalah, nah, baru kita pindah ke warung kampus. Karena kalau dibedah di warung kampus jalanan akan terjadi banyak persepsi. Tapi kalau kita bicara di warung kampus online, persepsi-persepsi yang kita kumpulkan itu memiliki akurasi atau validitas kehandalannya. Jadi persepsi itulah yang kita gunakan untuk membuat logika. Begini, 4T tadi dipengaruhi oleh kepemimpinan. Kepemimpinan yang bagaimana? Kepemimpinan yang mampu merubah perilaku mereka. Jadi ketika anggota memiliki perilaku yang tidak digaji dan tidak disepakati dan mau memajukan usaha, itu juga pemimpin harus memiliki perilaku lebih dari itu. Agar mereka mau yang spontanitas tadi. Nah, kepemimpinan itulah namanya kepemimpinan peubah. Kalau di dalam dunia penelitian, ini kita sudah berbicara masuk warung kampus online ya, jadi kita agak sedikit ilmiah bicaranya. Di kepemimpinan perubahan tadi itu ada namanya transformational leadership. Kan udah pernah kita jelaskan kepemimpinan transformationalship. Transformationalship itu adalah kepemimpinan yang memahami nilai-nilai karyawan. Jadi kalau karyawan itu sudah hargain, udah dihormatin, bahkan dimanusiawikan atau dimuliakan, pasti mereka akan bersifat sangat manusiawi lagi. Nah, kepemimpinan perubahan itulah sekarang pertanyaannya, apa pula yang menyebabkan kepemimpinan perubahan itu? Apa pula yang mendukung kepemimpinan perubahan itu? Jadi kan 4T sama dengan 4I. Ini biar enak nih. Biar nanti Bapak Ibu yang mendengar ini kalau memahami ini bisa terinspirasi di pemikirannya, dan ketika mengalami fenomena-fenomena kehidupan dia bisa menggunakan ini Bapak Ibu sehingga mudah. Jadi kami tujuannya adalah memudahkan Bapak Ibu dalam menjalankan kehidupan yang sukses, tidak bermaksud untuk sebaliknya. 4I itu adalah sifat dari kepemimpinan transformasional. Jadi 4T tadi dipengaruhi oleh 4I. 4 ini di ranah kepemimpinan. Kita bedah apa itu 4I. 4I ini sebenarnya bahasa Inggris semua, tetapi akan kita terjemahkan ya. Pertama, 4I-nya satunya adalah idealized influence. Bahasa Inggrisnya idealized influence. Bahasa Indonesia mempengaruhi hal-hal yang ideal. Jadi pemimpin kita harus mempengaruhi karyawan itu hal yang ideal. Artinya hal-hal yang saat ini sedang terjadi, hal-hal yang saat ini sedang tren, karena pasar berubah-ubah. Jadi pemimpin harus bisa melakukan karyawan itu melakukan hal-hal yang ideal, jangan status quo, kan perubahan. Kalau dia membuat tren, ikut tren, artinya kan maju. Kalau status quo ya kita tidak bisa. Makna status quo ini ya kalau nggak mau berubah dengan cara yang terdahulu, sementara perubahan permintaan sudah berbeda, kita akan ketinggalan. Jadi pemimpin harus idealized influence, bisa mempengaruhi hal-hal yang ideal. Contohnya bagaimana? Ya, kalau pemimpin itu dalam melakukan komando atau melakukan perintah atau melakukan koordinasi, ya gunakan bahasa-bahasa yang santun, wibawa, sehingga anggota juga bisa menerima dengan legowo. Tapi kan kalau bahasanya tidak baik, rasanya bertolak belakang dengan apa yang menjadi pemikiran karyawan. Jadi berikanlah kalau memang pemimpin hal-hal yang ideal, jangan dipaksakan yang tidak ideal atau yang tidak pada porsinya. Itu bagaimana itu bisa ditemukan di lapangan. Oke, yang kita masuk yang kedua, inspiring motivasi.
Jadi yang keduanya itu inspirasi of motivation. Jadi menginspirasikan karyawan motivasi. Sebenarnya motivasi itu tidak bisa dari luar. Motivasi itu bisa hanya terdorong dari dalam. Karena kalau kita termotivasi baru kita melakukan. Tapi sebenarnya motivasi itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Termotivasi dari dalam, intrinsik itu karena kita ada butuh, maka kita melakukan itu. Tetapi kalau kita motivasi terluar, kita melihat itu dan menambahkan sesuatu yang kita akan membuat itu. Jadi motivasi. Jadi pemimpin memberikan motivasi, menginspirasikan. Ya, menginspirasikan motivasi namanya motivation, motif, bentuk. Jadi memberikan bentuk-bentuk yang mereka tergugah untuk semangat. Motivasi itu memang tujuannya semangat. Nah, yang ketiga adalah individual considering. Individual considering ini kalau bahasa Indonesianya adalah pertimbangan individu. Begini, kalau karyawan kita itu berprestasi, bagus dia bekerja, pertimbangkanlah hal-hal yang bersifat penghargaan atau reward. Ya, artinya kalau dia memang bagus, kita lihat bekerja, kenapa kita tidak naikkan pangkatnya? Atau dia bagus dalam pemasaran atau berproduksi, kenapa tidak kita berikan bonus? Jadi beri individual considering. Nah, yang I keempat adalah intellectual stimulation. Rangsang kecerdasan anggota itu, biar dia bisa memiliki pengetahuan dalam memperbaiki kebagusan dalam bekerja. Jadi 4I tadi adalah idealized influence, inspiration, motivation, individual considering, dan intellectual stimulation. Jadi 4 inilah yang harus dimiliki oleh pemimpin sehingga anggota bisa melakukan namanya 4T. Kalau udah begitu, majulah suatu lembaga kelompok. Ingat, yang menjadi kemajuan itu kita mengukur dengan tujuan. Ya, kalau kita tidak mengukur tujuan, bagaimana kita bisa mengukur maju? Jadi artinya tujuan jangan pernah tertinggal agar kita bisa memposisikan kita ini maju, tetap, atau mundur. Jadi 4T itu didukung oleh 4I. Nah, ini kan baru ranah penjabaran. Kalau kita di warung kampus online, itu kita harus mengukur, meneliti. Kalau udah meneliti berarti mengukur. Kalau udah mengukur berarti ada menimbang. Kalau udah menimbang pasti ada hasil. Kalau tidak kita ukur, kita tidak timbang suatu fenomena, ya itu posisinya di warung di warung kopi jalanan. Kalau kita warung kampus online, kita semuanya harus mengukur, ada standar-standarnya. Memang ini bukan suatu kepastian, tetapi ini adalah estimasi, pendekatan, karena tidak ada sesuatu yang mutlak dan selalu berubah-berubah. Jadi kita coba mendekatkan yang kebenarannya, karena kebenaran selalu berubah. Dalam perjalanannya kita harus mendekatkan itu terus. Perubahan-perubahan itulah yang menyebabkan kita harus mendekatkan. Nah, ini filosofisnya, itu tadi filosofisnya. Kalau kita mengukur apakah memang benar 4I itu mendukung 4T, artinya kalau bahasa ilmiahnya ya, apakah pengaruh kepemimpinan transformasional itu mempengaruhi OCB atau perilaku kebebasan perilaku? Banyak penelitian menunjukkan berpengaruh. Sudah terbukti. Silakan dilihat di web, klik aja transformasi mempengaruhi OCB atau pengaruh transformasional terhadap OCB. Rata-rata signifikan. Jadi kalau dalam ilmiahnya itu, kalau kita menguji itu ya, sederhananya ini setidak-tidaknya S1 ini standar, S1 ini udah pasti tahu nih. Kalau nggak tahu, tapi memang ada yang bersifat kualitatif, ada yang bersifat kuantitatif. Tapi saya coba yang kuantitatif. Jadi mahasiswa yang S1 menggunakan kuantitatif pasti menggunakan rumus Y sama dengan alpha tambah beta X Y ditambah epsilon.
Nah, kalau kita mengukur 4I terhadap 4T, itu sama dengan 4T sama dengan konstanta ditambah koefisien 4I tambah epsilon. Jadi begini penjelasannya, kita akan mengukur apakah 4T ini berubah atau tidak, berkurang atau bertambah. Nah, begini caranya. Dengan rumus tadi, 4T sama dengan Y. Y itu adalah 4T sama dengan Y. Ya benar, 4T sama dengan Y. 4T adalah variabel dependent, variabel terikat, variabel yang akan dipengaruhi. Nah, 4I itu adalah X, variabel bebas, variabel yang mempengaruhi variabel terikat tadi. Dan epsilon itu adalah variabel tidak terduga, karena kita kan estimasi mungkin akan lagi variabel apa yang tidak kita ketahui. Jadi untuk mempengaruhi apakah 4 ini berubah atau tidak terhadap 4I, maka rumusnya itu. Jadi 4T sama dengan alpha X 4T tambah epsilon. Alpha itu adalah konstanta, ketetapan. Oke, kalau sudah tahu nilai regresi, rumus-rumus linear, maka biasanya itu Y sama dengan 4T sama dengan misalnya negatif 3. Misalnya 4T sama dengan negatif 3 ditambah 3 dalam kurung 4I tambah epsilon. Artinya negatif 3 tadi artinya kalau tidak ada kita pakai X atau kita tidak pakai 4I tadi, bahwa ternyata 4T itu mengalami penurunan 3 kali. Jadi kalau bahasanya itu berarti mereka tidak kooperatif, tidak spontan. Ya kan, 4T itu perilaku yang spontan. Jadi konstanta itu ketetapan. Jadi artinya kalau tanpa ada pengaruh X tadi, ternyata mereka turun. Nah, di sini dilihat X-nya tadi ada nilainya misalnya 3 tadi ya. Artinya adalah ketika X 4I tadi dinaikkan 3 kali, itu akan merubah 1 kali 4T. Jadi kita kalau seandainya kita rubah lagi menjadi 6, berarti di situ 2. Nah, itu kan ukurannya. Artinya saat ini kepemimpinan yang ada di suatu lembaga itu harus meningkatkannya 3 kali agar spontanitasnya naik. Nah, karena ini adalah ranah sosial, tentu pendekatannya situasional. Misalnya kepemimpinan tadi kita lihat, selidiki, oh begini rupanya. Epsilon tadi ada mengatakan bahwa itu nilai tak terduga, karena sesuatu itu kita tidak diketahui. Ini kan estimasi, menduga. Regresi itu menduga, menghubungi secara langsung. Nanti ke depan kita coba lihat secara tidak langsung menggunakan Smart PLS. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, rumit ya, nggak apa-apa, karena di awal kita memang susah, tapi dalam perjalanannya nantinya nalar-nalar kita akan bisa gampang dan akhirnya akan menemukan pembaharuan. Karena kita perubahan itu kita harus pembaharuan terus. Jadi di kampus online dijelaskan bahwa sudah benar 4T tadi dipengaruhi oleh 4I. Bukti empirisnya ada, lihat di jurnal, dan logikanya kita masukkan ke statistik sederhana tadi. Begitu cara mengukurnya. Nah, kalau di suatu kelembagaan Bapak sendiri, biar bisa aja kita ukur kuesionernya, kita ukur karyawannya, OCB-nya ya, 4T-nya tadi ya. Dan kita ukur pula dengan 4I, persepsi dari karyawan tadi, baru kita lihat ternyata berapa nilai 4T-nya. Nah, kalau sudah dapat berapa nilai 4T-nya, kita rekomendasikan bagaimana ini meningkat. Nah, jadi itulah penelitiannya. Nah, ini kalau kita berbicara di warung kopi online, warung kampus, jadi memang penuh suatu standar-standar dan ketetapan-ketetapan, karena kita di warung kampus online tidak bisa berbicara abstrak ataupun tidak terukur. Oke Bapak Ibu, ke depan saya coba nanti menjelaskan secara
konkret ya, secara detail bagaimana pengaruh 4T tadi terhadap pengaruh 4I terhadap 4T, tetapi tidak langsung. Nah, kalau yang saat ini 4I secara 4T langsung, tetapi sebenarnya ada dilihat itu tidak langsung, ada faktor-faktor lain. Kita coba menyelidiki itu, tapi kita menggunakan software. Nanti kita coba contoh kasus sehingga bisa diikuti. Oke Bapak Ibu, itulah tadi 4T dipengaruhi oleh 4I, atau 4T sama dengan 4I. Izin ngopi sebentar ya Bapak Ibu. Nah, ya coba lihat. Tadi saya sedikit orat-oret. Ya ini ya, rumusnya itu 4T sama dengan alpha tambah X 4I tambah epsilon. Nah, jadi itu. Karena ini yang kita bicarakan, cuman wow, 20 menit membicarakan itu, tapi berharap Bapak Ibu mendapatkan pencerahan agar dapat memiliki kejernihan pemikiran, agar sukses dalam menjalankan kehidupan. Itulah tujuan kami melakukan ngopi online ini, supaya kita sama-sama saling mencerdaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu.